jangan kalian itu merendahkan ya kelompok yang satu, kelompok laki-laki yang satu dengan kelompok laki-laki yang lain. Karena apa? Karena yang direndahkan boleh jadi bisa lebih bagus dari yang merendahkan. Juga sama ya, kelompok perempuan yang satu dan kelompok perempuan yang lain jangan merendahkan kata Allah. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Dan di sini juga disebutkan bahwa wala talmizu anfusakum ya wala tanabazu bil alqab kata Allah itu. Dan jangan pula gitu ya kamu mencela dirimu sendiri. Ini dilarang mencela dirimu sendiri, dan jangan kamu memanggil panggilan-panggilan yang buruk. Nah, disinilah kita memahami bahwa Al-Quran sudah kemudian menggarisbawahi bahwa yang namanya merendahkan, menghina, membuli dan lain-lain itu dilarang oleh Al-Quran ya. Bahkan tadi cyberbullying kan sama, itu menghina, merendahkan, atau yang lebih dari itu semuanya. Apa itu? Perbudakan. Dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang membahas ikhwal bullying. Apa sih bullying itu? Kalau kita lihat ya, bullying itu bahasa Inggris ya, yang artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu penindasan. Jadi saya sedikit browsing ya dalam buku Meredam Bullying kayak karyanya Ken Rigby itu ya, dia konsultan ahli sekolah. Menurutnya itu bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti katanya. Jadi bullying itu hasrat untuk menyakiti, dan hasrat ini bisa dilihat dari sebuah aksi yang menyebabkan seseorang menderita gitu. Jadi aksi ini bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok mayoritas ya, yang tentu lebih kuat, dilakukan secara berulang dan pelaku ini tidak bertanggung jawab, dan dilakukan dengan perasaan yang senang. Nauzubillah min dzalik. Ini bullying ini agak aneh juga ya. Dan kalau kita lihat bullying ini ada berbagai kategorinya ya. Ada yang verbal langsung ya, dengan perkataan itu juga bisa kemudian membullying ya, kayak body shaming gitu, itu kan termasuk dengan verbal langsung ya. Ada juga dengan kontak fisik langsung. Jadi bullying yang kemudian memukul, menyiksa ya. Nauzubillah. Dan sekarang juga banyak ya yang viral seperti itu tuh, mengerikan sekali. Ada yang juga perilaku nonverbal langsung ya, seperti tindakan yang menampilkan ekspresi merendahkan gitu ya. Ada yang mengancam, mengejek gitu. Kemudian ada juga yang pelecehan seksual. Nauzubillah ya. KDRT dan lain-lain gitu. Dan juga yang sekarang sedang terasa seringkali terjadi itu cyberbullying ya, yang tadi juga sempat dibahas di segmen-segmen berikutnya, itu ada cyberbullying. Sebetulnya bagaimana sih kita melihat, Islam melihat bullying ini? Ini sebetulnya sudah Allah tegaskan ya dalam surah Al-Hujurat. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yakhshor. Jadi yakhshor itu intinya adalah jangan kalian itu mengolok-olok ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin. Kenapa? Asa ayakunu khairan minhum. Nah, apalagi ditegaskan juga wala nisaun min nisa'in asa ayakunu khairun minhuna. Jadi jangan kalian itu merendahkan ya kelompok yang satu, kelompok laki-laki yang satu dengan kelompok laki-laki yang lain. Karena apa? Karena yang direndahkan boleh jadi bisa lebih bagus dari yang merendahkan. Juga sama ya, kelompok perempuan yang satu dan kelompok perempuan yang lain jangan merendahkan kata Allah. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Dan di sini juga disebutkan bahwa wala talmizu anfusakum ya wala tanabazu bil alqab kata Allah itu. Dan jangan pula gitu ya kamu mencela dirimu sendiri. Ini dilarang mencela dirimu sendiri, dan jangan kamu memanggil panggilan-panggilan yang buruk. Nah, disinilah kita memahami bahwa Al-Quran sudah kemudian menggarisbawahi bahwa yang namanya merendahkan, menghina, membuli dan lain-lain itu dilarang oleh Al-Quran ya.
Bahkan tadi cyberbullying kan sama, itu menghina, merendahkan. Atau yang lebih dari itu semuanya, apa itu? Perbudakan. Ya perbudakan, kan jelas bahwa Allah itu dengan menurunkan risalah kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa misalnya di dalam surah Al-Balad, ya, wa ma adraka mal aqabah, fakur raqabah. Tahukah kalian jalan yang mendaki lagi sukar? Apa? Fakur raqabah, membebaskan budak dari perbudakan. Jadi artinya betapa Islam ini menentang yang namanya perlakuan-perlakuan yang merendahkan, perlakuan yang menghinakan, perlakuan yang tadi justru menyiksa, menindas dan memperbudak, menjajah gitu ya. Nah ini Islam betul-betul mempunyai spirit, semangat yang membebaskan kita dari itu semuanya. Karenanya kita juga harus menjauhi ya perilaku-perilaku bullying itu. Baik bullying yang tadi dengan kategori lisan, ya bullying apalagi dengan kategori dari mulai yang tadi itu sosmed, itu jauhi. Karena bisa jadi yang satu membawa kepada yang lainnya sampai nauzubillah min dzalik, bullying dalam arti kekerasan, penindasan dan lain-lain. Nah inilah yang kemudian mendatangkan dosa yang besar, mendatangkan murka besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya di bulan Ramadan ini justru ya kita itu diharapkan untuk apa? Untuk menahan diri. Kan bulan Ramadan ini, asyam ini, saum ini itu bagaimana kita mengendalikan. Ya mengendalikan lisan kita, mengendalikan pandangan kita, mengendalikan perilaku kita, ya mengendalikan segala sesuatu yang bisa menjadi buruk, bisa mendatangkan hal yang mengotori hati kita. Ya semacam kita berpikir saja. Sebenarnya berpikir saja kan, misalnya kita lihat kita iri dan kita dengki terhadap seseorang, kita melihat dia punya sesuatu kita enggak, kemudian kita di dalam hati ini dengki, itu sudah kemudian satu percikan noda atau rona. Ya kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi artinya kita hanya memercikan rona, noda, kotoran ke dalam kolbu yang akan kemudian merusak, itu mengotori hati. Gitu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita harus menjaga diri kita, ya baik dari perilaku kita membuli, nauzubillah min dzalik, dan perilaku kita dibuli. Artinya jangan mau kita dibuli. Dengan cara apa? Dengan cara dari awal kita melakukan yang namanya pembelaan, melakukan perlawanan, ya dengan ya tentu cara-cara yang syar'i. Ya kalau kita bisa mengadu kepada yang berwenang, kepada yang lebih berhak untuk kemudian memutuskan dan lain-lain, tapi jangan diamkan perilaku bullying itu. Ya, baik di rumah tangga, di sekolah, di mana-mana, di masyarakat, ya juga di sosmed-sosmed kita. Jangan biarkan bullying itu, karena bullying itu merusak dan membawa kerusakan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita tempat memperbaiki diri. Insyaallah, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan juga ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan kunci kendaraan kita menuju ke surganya Allah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum semua yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mendengarkan. Saya Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.